warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakinah dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1 Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang dengan nomor induk mahasiswa 091-058-022-3007. Ini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar kognitivisme. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi penting yang sudah saya simpulkan. Di sini juga saya akan menjelaskan belajar menurut kognitivisme. Langsung saja, belajar menurut kognitivisme lebih menekankan kepada proses belajar itu sendiri daripada hasil belajar. Jadi, konsep dasar kognitivisme. Kognitif berasal dari kata cognition yang berarti pengertian, mengerti. Istilah kognitif secara umum sekarang digunakan sebagai salah satu ranah kaitannya dengan manusia yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, mempertimbangkan, pengalaman, informasi, pemecahan masalah, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Jadi, teori belajar kognitif lahir dari respon terhadap ketidakpuasan dengan teori behaviorisme yang selalu menekankan kepada perilaku sebagai hasil belajar. Teori ini mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan siapa tokoh dan kajian belajar menurut kognitivisme. Teori belajar kognitivisme merupakan salah satu teori yang berdasarkan pemahaman atas beberapa tokoh. Di antaranya yaitu Brunner dengan teorinya discovery learning. Langsung saja, berikut saya akan jelaskan beberapa konsep ahli kognitivisme. Yang pertama, Jerome S. Brunner. Jerome Seymour Brunner adalah imigran dari India yang dibesarkan di New York. Brunner adalah seorang kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberi perhatian pada pentingnya pengembangan kognitif. Menurut Brunner, jadi anak harus belajar di dalam kelas dengan aktif. Anak harapannya belajar menemukan discovery learning. Pada dasarnya, belajar merupakan proses kognitif yang terjadi dalam diri seseorang. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika seorang guru atau pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu aturan, termasuk konsep, teori, atau definisi dan sebagainya melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan aplikasi dan implikasi teori belajar kognitivisme. Aplikasi teori belajar kognitivisme ini dalam pembelajaran yaitu guru harapannya bisa memahami peserta didik bukan sebagai seorang yang sudah dewasa dalam berpikir, anak usia prasekolah dan awal sekolah, dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan peserta didik sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana sebagai kompleks. Guru menciptakan pembelajaran bermakna, memperhatikan perbedaan antara peserta didik untuk mencapai keberhasilan. Implikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran adalah seorang pendidik harus dapat memahami bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana cara belajar yang aktif, sebab peserta didik tidak dapat memahami bahasa bila tidak mampu mencerna dari apa yang sudah didengar atau yang ditangkap.
Proses kognitivisme banyak dipakai di dunia pendidikan, khususnya terlihat pada perancangan suatu sistem instruksional. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Pembelajar lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pembelajaran tersebut disusun berdasarkan pola dan logika tertentu. 2. Penyusunan materi pelajaran harus dari sederhana ke kompleks. Ketiga, belajar dengan memahami akan jauh lebih baik daripada dengan hanya menghafal tanpa pengertian penyajiannya. Yang terakhir, di video ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme lebih dekat kepada psikologi daripada teori belajar, sehingga aplikasinya dalam proses belajar mengajar tidaklah mudah. Selain itu, sukar dipraktikkan secara murni, sebab seringkali tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam benak setiap peserta didik. Jadi, hakikatnya teori kognitif adalah sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktik yang mengarah pada kualitas intelektual peserta didik. Meskipun teori ini memiliki berbagai kelemahan, teori kognitif juga memiliki kelebihan yang harus diperhatikan dalam praktik pembelajaran. Aspek positifnya adalah kecerdasan peserta didik perlu dimulai dari adanya pembentukan intelektual. Jadi cukup sekian materi yang saya jelaskan di video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.